Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, ralaba-labase. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jamah setiap kami. Haleluya. Ya namaste. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah beri. Mari kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan sudah beri. Mari kita bersyukur buat kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Mari kita bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri dan sediakan buat kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Dia mau melawat kita pagi hari ini. Orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia akan melawat orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia akan melawat orang-orang yang haus akan Tuhan. Dia mau menjamah kita pagi hari ini. Dia mau menguatkan kita pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian umat-umat-Mu Tuhan. Terimalah nyanyian syukur umat-umat-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Dan pagi hari ini, kami umat-umat-Mu mau duduk diam. Dan mau mendengarkan Engkau berbicara. Lewat hamba-Mu yang ada di depan ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya berkata, amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Masih bisa berkata haleluya? Ya, ada beberapa kursi yang kosong karena memang ada beberapa jemaat yang kurang sehat. Dan kita berdoa terus supaya Tuhan melawat dan menolong umat-umat Tuhan yang hari-hari ini sedang diproses Tuhan, ya khususnya di bidang sakit penyakit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita terus melihat berbagai macam persoalan yang dihadapi anak-anak Tuhan, kadang-kadang setiap tahun baru kita suka berkata kita akan tinggalkan tahun yang lama, kita akan masuk di tahun yang baru, menerima berkat baru. Tetapi Bapak Ibu, yang dijumpai, yang kita hadapi ternyata masalahnya tidak baru, berkatnya tidak baru. Masalahnya lama, berkatnya lama, saudara. Ganti tahun lagi, kita selalu berkata akan ada berkat baru. Tapi yang muncul adalah masalah yang lama yang muncul lagi. Masalah yang belum terselesaikan. Dan Bapak Ibu, ini yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Dan tidak hanya umat-umat Tuhan. Orang di luar sana, hari-hari ke hari mereka mengalami ya bertubi-tubi yang namanya persoalan demi persoalan. Selagi kita masih hidup, yang namanya persoalan, pencobaan, masalah itu selalu akan ada. Yang kita akan menghadapinya, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengangkat sebuah cerita atau tokoh seorang wanita di dalam Alkitab yang
pada hari ini kita akan belajar dari wanita yang luar biasa yang hanya ditulis mungkin di satu pasal lebih sedikit. Tidak banyak menulis tentang wanita ini saudara. Tetapi kita pagi hari ini akan belajar. Ya, mungkin saudara bertanya kenapa Pak kok wanita enggak laki-laki gitu. Ya, gereja Tuhan itu identik dengan apa? Perempuan atau wanita, mempelai wanita. Makanya tidak salah kita belajar dari sosok seorang wanita atau perempuan. Nah, bicara tentang perempuan, Bapak Ibu, perempuan itu orang melihat katanya pribadi yang lemah. Perempuan itu wanita yang lemah, ya karena gendernya perempuan itu. Tapi menurut Alkitab, dan saya amat-amati justru wanita itu lebih kuat. Yang wanita katakan amin. Wanita yang dianggap lemah, tapi buat saya wanita itu lebih kuat. Yang wanita katakan amin. Yang bapak-bapak jangan kecewa dulu. Karena pria juga, laki-laki juga sejati. Haleluya. Laki-laki juga tangguh. Haleluya. Kalau di Alkitab, wanita dan laki-laki punya derajat bobot yang sama. Tapi saya akan melihat bahwa memang wanita itu sebenarnya dia seorang yang lebih kuat Bapak Ibu. Contohnya, ini contoh saja. Kalau laki-laki, bapak-bapak ditinggal mati istrinya, buru-buru cari, halo? Kalau bapak-bapak ditinggal mati istrinya, buru-buru cari apa? Cari istri. Iya kan? Kuburane urung garing, wis golek meneh. Iku laki-laki. Tapi coba perempuan. Ditinggal mati suaminya. Dia kerja keras menafkahi anaknya. Dia tidak terburu-buru jatuh cinta kepada laki-laki lain. Ya. Wanita ini sabar dan menghadapi tantangan bersama dengan anaknya. Lalu wanita itu lebih superior sebenarnya daripada laki-laki. Kenapa? Perempuan itu bisa mengerjakan 4 sampai 5 hal dalam waktu yang sama bersamaan. Saya perhatikan istriku ya. Nyetrika, ya dah? Nonton TV, ya dah? Itu yang dia bisa setrika, bisa nonton TV, ya. Masih bisa buatin mie saya, ya kan? Masih bisa buatin mie level. Dia lakukan 4 hal dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki. Song. Tenang, laki-laki jangan berkecil hati dulu. Ini karena saya mau mengangkat seorang wanita, ya. Karena kita akan meladani dari sosok seorang wanita. Ini secara umum wanita seperti itu. Terus kalau menghadapi tekanan, kalau laki-laki menghadapi masalah, tekanan, persoalan, laki-laki itu langsung membusungkan apa? Dada, okolnya yang maju. Tapi kalau perempuan, dia main perasaan. Dia masih bisa menahan diri. Ya kan? Suaminya telepon-teleponan sama Will atau wanita lain. Istrinya masih sabar. Nggih mboten? Bojone balik bengi. Wanita masih berkata, sabar. Masih kuat. Walaupun nanti kalau sudah meledak, seperti anjing yang sedang beranak itu saudara ya. Gitu saudara ya. Enggak bukan itu. Tapi kita lihat sebenarnya secara umum wanita ini lebih kuat daripada laki-laki. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena memang ini konteksnya. Ya, ini konteksnya. Jadi bukan wanita super power, bukan. Tapi ini dalam konteks bahwa sebenarnya wanita itu lebih kuat. Waktu firman Tuhan datang kepada Adam, firman Tuhan berkata apa? Aku
akan memberikan kepadamu. Loh, kok enggak ada yang ingat? Apa firman Tuhan kepada Adam? Aku akan berikan kepadamu seorang penolong. Siapa itu? Siapa itu penolong? Hawa. Hawa ki lanang apa wedok? Perempuan. Makanya penolong perempuan itu lebih kuat. Kepala itu apa? Kepala itu siapa? Suami itu apa? Kepala. Lehernya siapa? Istri. Nek lehernya dengkleng, loyo, kepalanya ambruk enggak? Manusia, badan, langsung kepala, lucu enggak? Harus ada apa? Leher, ben apik. Makanya dalam rumah tangga itu harus ada suami, ada istri. Dan istri itu harus lebih apa? Kuat, karena istri itu menopang kepala. Jangan sampai suamimu lemah, suamimu hancur, suamimu KO gara-gara perempuannya itu lemah. Makanya dalam Pria Sejati dan Wanita Bijak sering dikatakan, kegagalan seorang pria atau keberhasilan seorang pria tergantung kepada siapa? Istri. Makanya kalau suaminya sedang lemah, istri itu pasti dia lebih kuat. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara, siapa tokoh Alkitab yang saya maksud, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, kita baca sama-sama ya, dua ayat ini. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yoraham, bin Elihu, bin Tohu, bin Syuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Saudara, ayat ini sering digunakan orang-orang yang gagal paham. Pak, di Alkitab kok ada poligami? Istrinya 2, betul kan? Ini istrinya 2 ya. Tapi Bapak Ibu, seluruh Alkitab, kalau kita baca, Tuhan membenci perceraian, membenci poligami. Tuhan tidak senang dengan poligami, dan Alkitab mengajarkan kita tidak boleh punya istri 2. Tapi kenapa ada ditulis? Alkitab itu dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, itu memberikan contoh kepada kita. Nah, ini adalah contoh. Ya. Ini adalah contoh. Zaman dulu istri itu enggak cuma satu, gundeknya aja di pek bojo. Tapi endingnya adalah kehancuran. Itu. Yang istrinya lebih dari 2, endingnya semua cerita di Alkitab. Kehancuran. Makanya menjadi contoh. Jangan ditiru yang jelek ini. Gitu. Apakah ini harus kita lakukan? Tidak. Contoh, saudara baca koran, ya kan? Judulnya adalah seorang bapak-bapak demi mencari nafkah untuk anaknya yang sedang kuliah, maka bapak itu mencuri. Apakah harus kita ikuti ketika kita baca koran? Apakah koran itu menyuruh maka masyarakat harus mencuri? Tidak toh? Sama halnya dengan Alkitab. Ada contoh-contoh baik yang buruk, yang jahat untuk kita pelajari. Menjadi warning, menjadi pelajaran buat kita. Untuk kita hidup benar di mata Tuhan. Nah, ini saya menjelaskan masalah poligami itu. Nah, tapi fokusnya bukan di poligami. Saya fokus kepada Hana dan Penina. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, kita belajar dari sosok seorang yang namanya Hana. Hana ini di madu. Hana ini ditinggal kawin lagi, Bapak Ibu. Nah, sosok seorang Hana ini, dia hidup bertahun-tahun dengan suaminya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dia mengalami yang namanya apa? Kepahitan. Kayaknya kepahitan, enggak, karena enggak ditulis kata kepahitan ya. Tapi yang dialami oleh Hana ini adalah tekanan. Hinaan.
cemooh. Setiap tahun mereka beribadah, pergi keluar kota. Kalau orang zaman sekarang yaroh seperti itu, atau naik haji. Itu selalu dihina, selalu dilecehkan, selalu ditindas. Dan Hana pagi ini akan menjadi contoh buat kita. Untuk kita menjadi wanita jemaat anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak Tuhan yang tegar, menjadi anak Tuhan yang tabah menghadapi persoalan. Hana ini dari tahun ini ganti tahun masalahnya masih sama. Ditekan, dihina oleh orang dekatnya, istri kedua. Saudara, mari kita lihat keberadaan Hana. Kita lihat Hana ini posisinya seperti apa? Keberadaannya, yang pertama mari kita lihat bahwa Hana saat itu dia merasa menjadi orang yang gagal. Kenapa? Kalau kita baca ayat ini terus, Hana tidak punya anak, tapi Penina anaknya banyak. Hana merasa gagal menjadi wanita karena dia nggak bisa memiliki keturunan. Dia merasa orang yang hancur. Ditambah ketika Elkana mengambil Penina, dan Penina mempunyai anak dan anaknya banyak. Betapa hatinya ini sedih. Saudara, anak itu simbol daripada status. Kalau nggak punya anak, statusnya mandul dan lain sebagainya. Statusnya buruk pada zaman itu. Kalau sekarang beda, karena banyak orang sekarang merencanakan, punya anak nanti umur sekian, pernikahan umur banyak, diatur seperti itu. Tapi pada zaman, konteks pada zaman itu, ini mempengaruhi status wanita itu. Memiliki anak juga simbol daripada kekuatan. Karena pada zaman dulu dianjurkan punya anak banyak, dan kalau perlu anaknya laki-laki. Karena apa? Sebuah negara, kalau tentaranya banyak, ya prajuritnya banyak, negara itu kuat sekali. Makanya zaman dulu orang Israel kalau punya anak mesti banyak. Yakub anaknya berapa? 12. Perempuannya berapa? 1. Punya anak itu adalah simbol daripada apa? Simbol daripada keturunan yang kontinu. Makanya orang ada yang punya marga. Marga saya elek banget saudara ya. Marga ini Ngatmin. Samuel Setiawan Ngatmin elek ya. Mesti Samuel ngamuk kalau pakai marga itu saudara ya. Josafat Revel Ngatmin, mesti ngamuk saudara. Kan enak. Josafat Revel Nainggolan. Josafat Revel Sinaga. Kan bagus-bagus saudara. Nah kalau tidak punya anak itu terputus. Marganya berhenti, statusnya berhenti. Dan tidak ada wibawa lagi. Hana merasa menjadi orang yang gagal. Bukankah itu yang sering kita hadapi sebagai anak Tuhan? Kita suka merasa gagal. Karena dari tahun ke tahun masalahnya itu saja. Karena dari tahun ke tahun masalahnya nggak selesai-selesai. Sehingga kita putus asa dan merasa aku adalah orang yang gagal. Ini keberadaan Hana Bapak Ibu. Pada saat itu dia mengalami hal itu. Kalau dia aplikasikan pengertian zaman sekarang, kalau zaman dulu anak itu menjadi kebanggaan, anak itu berharga. Tapi kalau sekarang bukan anak. Karena sekarang banyak anak, nek dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Mangan-mangan, ngumpul. Kalau sekarang enggak. Banyak anak, terseok-seok saudara.
Kalau zaman dulu kumpul ora kumpul yang penting mangan, betul enggak? Kalau sekarang mangan apa kumpul-kumpul mesti ora mangan, Saudara. Kumpul tok ora kerja ya. Nah, Saudara, kalau zaman sekarang mungkin bukan anak. Tapi yang menjadi kebanggaan adalah banyaknya harta, banyaknya rumah. Ning kono di rumah, ning kono di rumah, ning kono di rumah. Orang yang banyak hartanya, dia akan dihormati banyak orang. Betul tidak? Liwat ngarepe wae ndara Kanjeng. Nggih mboten? Jajal ora ndek duit. Ya. Pas-pasan uripe. Beda, Saudara. Tapi orang yang hartanya banyak, di mana-mana rumahnya banyak, temannya banyak, dia semakin diakui. Sama dengan status kalau pada zaman dulu orang punya anak, itu diakui. Wah, statusnya diakui. Hana tidak punya anak. Saudara, mungkin kita saat ini sedang posisinya seperti Hana. Gak punya relasi. Bisnisnya macet. Pekerjaannya gitu-gitu saja. Lalu saudara merasa gagal. Itu seperti Hana. Nanti kita akan lihat jalan keluarnya. Yang kedua, posisi Hana pada saat itu. Hana adalah orang yang tersakiti. Hana adalah orang yang disakiti. Dari alam ayat 8 itu Bapak Ibu, dikatakan, lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu apa? Sedih. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Elkana menghibur istrinya, menghibur Hana bahwa aku mencintaimu daripada Penina dan anak-anak aku lebih mencintaimu. Tapi itu tidak membuat Hana itu move on. Hana tetap sedih dikatakan. Hati Hana sangat sedih. Apalagi melihat Penina runtung-runtung dengan anaknya gitu saudara ya. Hal ini pernah terjadi ya di dalam kehidupan Musa ya. Abraham ya. Ketika dia mengambil gundiknya itu Hagar dan punya anak. Wah itu diejek-ejek gitu ya Sarah ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Sedih hatinya Hana sedang tersakiti, sedang sedih, galau. Dan akhirnya dalam hidupnya dia selalu berkompetisi dengan Penina. Penina terus punya anak, terus punya anak. Dan Hana tidak punya anak pada saat itu. Dan Hana menjadi pihak yang kalah. Itu posisi Hana pada waktu itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang tersakiti oleh orang dekat. Mungkin Bapak Ibu hatinya sedang terluka oleh karena orang dekat. Membuat Bapak Ibu sedih. Elkana mengambil Penina. Mungkin akhir zaman ini ada Penina-Penina yang lain. Suami pulang kerja, langsung dibuka apa saudara? HP. Istrinya ngomong di sebelahnya, Pak, tadi gini Pak tadi gini. Pak, tadi gini. Fokusnya ke HP. Kadang-kadang perempuan itu tersakiti gara-gara suaminya lebih mencintai HP daripada istri. Dulu saya punya jemaat bukan di sini, di sana. Dia kalau pagi ngersii mobil, pulang kerja cuci mobil, ngersii mobil. Nanti malam-malam mau tidur, dilus-lus lagi mobilnya. Saya pikir orang ini
Sampai dipanggil-panggil istrinya, disuruh nganter A, B, C, D. Dia lebih mencintai mobilnya. Mobilnya kebret sidik, ngamuk-ngamuk saudara. Sandalnya itu ditendang-tendang, sandal dinditnya gedawan, nyaruk-nyaruk. Apa namanya, itunya mobil jadi bret kabeh. Mungkin hari-hari ini ada wanita-wanita yang sedang tersakiti atau sedih karena suamimu lebih mencintai hobinya, lebih mencintai temannya. Haleluya. Mah, aku lebih mencintai kamu apa mencintai burungku, mah? Tapi karena kamu mencintai burungku dan aku, maka aku mencintai kamu juga. Jadi kalau istriku bilang, "Pah, jual burungnya." Saya jual. Kalau burung yang laku, kalau enggak laku yang enggak dijual. Tapi yang jelas jangan sampai hobi kita, teman kita, ya, HP kita itu membuat istri kita jadi kecewa, sedih. Itu posisi Hana pada waktu itu. Karena Elkana jelas melihat Penina, dia memberikan keturunan. Bapak Ibu, jangan sampai ada Penina lain. Yang bapak-bapak mungkin, ya, bapak-bapak ini sudah capek, ya kan, kerja seharian. Domingkon mijiti sedilu, wae. Bu, pijiti bu. Alah, ora iso. Jane iso, ning gara-gara buka status WA-ne wong-wong kok menarik ya. Gitu ya. Apalagi ndeloki TikTok gitu saudara ya. Wah, pokoknya ora kedep ndeloki TikTok gitu saudara ya. Apalagi kalau ndeloki cewek megal-megal gitu saudara ya. Wah. Saudara, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Jangan ada penina-penina dalam hidupmu. Haleluya. Tapi kalau toh ada penina-penina dalam hidupmu, jangan bersedih. Ini kondisi Hana seperti itu, sedih. Nanti kita lihat, tapi Hana orang yang luar biasa. Kita akan teladani Hana. Yang ketiga, posisi Hana saat itu, Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, Hana lelah. Coba katakan lelah. Basa Jawa ini apa? Selain kesel apa basa Jawa ini meneh? Nglungkrah, kesel. Bayangin Bapak Ibu, ya. Coba kalau kita baca ada di ayat-ayat itu, anggar ketemu Penina, wah pokoknya DC terus, dan Penina lelah, apa sih? Hana lelah, capek. Bukankah begitu Bapak Ibu? Ketika saudara ngarep sudah doa rebut terus, ora dijawab-jawab, capek enggak? Capek. Sudah kerja ternak ini, bisnis ini gagal terus, capek enggak? Capek, lelah, enggak ada hasil. Itu yang dialami Hana saat itu. Tertekan, sedih, dan akhirnya dia capek, lelah. Untung Hana hanya cukup sampai di lelah. Dia tidak putus asa. Dia disakiti Bapak Ibu. Dia merasa gagal. Dan akhirnya dia lelah. Itu saat itu. Mari kita lihat. Apa yang dilakukan Hana. Di saat Hana itu capek, lelah, tersakiti, sedih. Ini yang akan kita pelajari. Hana menjaga sikap hatinya. Katakan sikap hati. Hana menjaga sikap hatinya.
Hana tahu ternyata tantangan yang terbesar bukan masalah anak. Tapi sikap hati, tapi hati yang tersakiti ini. Apa responnya? Coba lihat saudara, kenapa saya katakan dia punya sikap hati yang benar. Dari ayat pertama sampai ayat habis pasal ini, cerita ini, ada nggak di situ Hana mengeluh, Hana membalas akan apa yang dilakukan Penina? Saya baca ulang-ulang, saya ulang-ulang. Tidak ada kalimat akhirnya Hana membalas dengan meminumkan racun. Tidak ada. Hana tidak berbuat dosa. Di saat Hana capek, lelah, tersakiti, dia merasa gagal, tapi dia tetap bisa menjaga sikapnya untuk dia tidak berbuat dosa. Artinya dia tidak membalas. Siapa yang bisa baca Alkitab dengan cepat? Apa yang Yesus lakukan? 1 Petrus 2, 23. 1 Petrus 2, 23 dikatakan apa di sana? Siapa yang cepat dapat, ayo baca. 1 Petrus 2 ayat 23. Siapa itu? Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan cacian. Siapa dia? Yesus. Saya garis bawahi, Yesus sudah memberikan keteladanan seperti itu. Coba terus. Ya, terus. Ya. Ini teladan buat kita. Ketika saudara capek disakiti oleh tetanggamu, orang dekatmu, saudaramu, yang membuat bapak ibu jengkel, tapi tetap jaga hati. Jaga apa? Jaga hati. Jangan membalas. Jaga hatimu. Amsal 4:23 berkata jangan, kok mandek? Jangan terobsesi dia sama saya, dua orang ini saudara ya, sehingga dia mandek. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Akan jadi kehidupan yang lebih baik kalau kita bisa jaga hati. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati ini, saya nggak tahu ya, ketika si Hana ketika dihina Penina, dia bisa nggak minumin racun Penina? Bisa nggak bunuh anak-anaknya dengan racun? Bisa. Coba baca nanti di rumah atau baca sekarang. Dari seluruh ayat itu tidak ada kalimat Hana membalas. Dia tetap memposisikan diri. Dia tidak mau melakukan dosa apapun juga. Tapi apa yang dilakukan Hana? Selain dia tidak membalas, inilah keputusan yang tepat. Banyak ketika hati ini beres, hati ini tidak bermasalah walaupun tersakiti, kita bisa menjaga sikap hati, maka kita akan bisa mengambil keputusan dengan jernih. Apa yang diambil keputusan oleh Hana? Ayat 12 dan ayat 13. Dikatakan begini, mulai dari ayat 10 ya. Dan dengan hati pedih, ya ini tadi sudah jelasin posisi Hana tadi, pedih, tersakiti. Dan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis apa? Terseduh-seduh. Ketika dia tersakiti, dia tidak berbuat dosa, dia tidak membalas, tapi dia bisa menjaga sikap hatinya untuk tidak berbuat dosa. Ketika dia bisa menjaga sikap hatinya, maka dia bisa mengambil keputusan. Keputusannya apa saudara? Dia diam dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang tersakiti, sedang terzalimi,
Sedang masalahnya nggak selesai-selesai. Yang paling tepat adalah tidak usah nyalain siapa-siapa. Tapi datang di bawah kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Kemudian ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Hana mengambil keputusan untuk berdoa walaupun hatinya sedih. Ketika berdoa belum ada jawaban, Hana terus menerus berdoa kepada Tuhan. Rebu kemarin saya jelaskan apa? Halo pendoa, Rebu kemarin saya jelaskan apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Senjata kita adalah doa. Karena doa bisa mengubah segalanya. Doa bisa mengubah kehidupan yang ada. Untuk jadi lebih baik. Haleluya. Mau berdoa saudara? Apapun masalahmu. Hadapi penina-penina dalam hidupmu itu. Dengan kita datang di bawah kaki Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Doa akan mengubah kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Hana? Mari kita baca ayat ini terus. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 20, coba perhatikan. Ayat 13 ya, kita baca. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu sedang apa? Mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat berhati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak minum, melainkan aku. Perhatikan ayat 15 ini. Dia tidak mabuk, dia tidak minum anggur. Karena memang pada waktu orang kalau punya masalah jalan yang diambil biasanya orang lari ke minuman keras, mabuk, biar masalahnya selesai kan begitu. Tetapi Bapak Ibu ayat ini berkata apa? Aku tidak minum, aku tidak mabuk. Tapi aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kalau sudah menjaga sikap hati dan bisa berdoa, disitulah ketika kita berdoa, kita bisa menceritakan apa masalahmu kepada Tuhan. Kalau masalahmu diceritakan sama tetanggamu, saudara hanya akan disalahin, akan disyukurke. Nggih mboten? Coba saudara kaya, tetangga ngomong apa? Golek pesugihan ning endi? Coba saudara nanti enggak punya apa-apa. Mesti diujahke apa? Selalu salah. Makanya jangan ceritakan masalahmu pada tetanggamu. Tapi ceritakan kepada Tuhan. Masuk kamar. Duduk, buka Alkitab, sembahyang, dan ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara percaya, Tuhan mau mengeluarkan setiap kesulitan kita. Jaga sikap hati kita. Kita boleh sedih, kita boleh tersakiti. Tuhan bisa izinkan. Ini suara apa toh ini? Mungkin guru-guru sekolah minggu diperhatikan, kalau sementara firman belum selesai, anak-anak jangan disuruh masuk, ya supaya tidak mengganggu kebenaran firman Tuhan. Yang semestinya hadirat Tuhan turun, jadi terganggu ya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga hatimu. Miliki sikap hati yang benar. Sehingga kita bisa berdoa. Kalau kita bisa berdoa, maka kita bisa menceritakan akan masalah persoalan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar semua yang akan kita bicarakan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Tutup Alkitab kita, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Syarabashata karabashata karabashata. Yarabashataka yaralabada. Shikarapapapashataka. Mari saudara, baik bapak-bapak, adik-adik, kaum pria, kaum wanita semua. Mungkin saudara sedang tersakiti hari-hari ini seperti Hana. Mungkin saudara sedang tersolimi. Saudara sedang diperlakukan dengan tidak adil oleh saudaramu, tetanggamu, teman bisnismu, relasimu, dibohongi dan lain sebagainya. Jangan dendam, jangan membalas, tapi mari datang kepada Tuhan. Jaga sikap hati kita, sehingga hati kita bersih, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, dan Tuhan menolong kita. Haleluya. Dalam ayat 27 dia berkata begini. 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang diminta daripadanya. Kuncinya adalah berdoa kepada Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari berdoa. Berdoa yang masalahmu besar, masalahmu kecil, berdoa. Berdoa, doa akan mengubah kehidupanmu. Doa akan mengubah kehidupanmu. Doa akan mengubah kehidupanmu. Yaralaba syataka yaralaba sikiraba rabalaba yaralaba taka yaralaba sataka. Kita akan menang bersama Tuhan kalau hati kita bersih. Tuhan akan mendengar doa kita kalau hati kita bersih. Yaralaba sikiraba saka yaralaba sanda yaralaba taka yaralaba laba taka yaralaba sataka yaralaba laba ya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia memberi nama anak itu Samuel. Katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, mari kita minta di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita, mari kita minta kepada Tuhan supaya ada jalan keluar. Ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan anak-anakmu melewati lembah baka, lembah air mata bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memintanya. Di dalam nama Yesus kami memintanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung Facebook di rumah masing-masing, buka hatimu untuk Tuhan. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau menjamah kita. Tuhan mau memberkati kita pagi hari ini. Hirapasata karapapapapata harapasata karapapapapata karapapa. Orapasata kayaralapasata karapapapapapa. Inerarabasanda yaralapasata kayarapasata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ibu Menik berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bersyukur kepada Tuhan buat firman yang kita sudah terima. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Baik, terima kasih Pak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, persembahan dan perpuluhan kita. Kita mau iringi lagu dan kita undang untuk petugas oleh tan bisa mau maju ke depan, kita katakan kasih yang begitu besar. Selamatkan dan pulihkanku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang lebih dan kini hanya untuk-Mu. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang lebih dan kini hanya untuk-Mu. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu dan sebagai ketaatan kami kepada firman Tuhan, maka kami membawa korban persembahan kami, yaitu korban perpuluhan kami, korban tatangan kami, korban sukarela kami, dan korban ucapan syukur kami. Kami bawa ke rumah Tuhan, kami taruh di rumah perbendaharaan gereja. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati seluruh jemaat-Mu. Terimalah persembahan kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan ke yang menyampaikan pengumuman. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, ya luar biasa firman-Nya dahsyat. Saya sangat diberkati. Saya harap kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, jangan putus asa, ya karena Tuhan pasti menolong. Ya, kalaupun ada jeda waktu itu sesaat saja, enggak lama. Seperti Hana, langsung dapat Samuel. Ada amin? Saya akan sampaikan pengumuman sepekan yang akan datang, yang akan kita lalui bersama-sama. Dimulai doa malam hari Rabu, penyembahannya nanti Bu Win ya. Bu Win sudah balik belum? Puji Tuhan ya. Lalu renungan Ibu Roslinda, ibadah FA bertempat di gereja. Nanti firman Tuhan dilayani Bapak Mujiono. Lalu yang mimpin pujian, Pak Muji? Oh ya, mantannya ya. Mantannya Pak Muji, puji Tuhan ya, luar biasa. Bu Meni, oh ndudingi, iya wis ya, Bu Meni berarti ya, bukan Bu Muji. Saya salah lihat, ndudingi kok ke sebelahnya ya. Puji Tuhan. Lalu ibadah remaja tanggal 21 hari Sabtu, worship
leadernya Gladys, singernya Bagas, gitarnya Peter, keyboardnya Viola, Kajon Aditya, LCD Bagus, firman Tuhan dilayani Om Gideon. Lalu untuk ibadah raya minggu depan, penerima tamu Bapak Adi dan Bapak Iwan. Kolektannya Saudari Reva, Saudari Gladys. Worship leadernya Ibu Linda, singernya Ibu Tuti, Ibu Riana, Ibu Supriyati, Ibu Ria. Musik dilayani keyboardnya Viola, ya puji Tuhan. Bassnya Bapak Louis, drumnya Saudara Damar, gitarnya Saudara Peter, filter Bapak Gideon. LCD Saudari Ninda, lalu pengumuman disampaikan Bapak Suyanto, firman Tuhan akan dilayani Bapak Mujiono, guru Pelnap Ibu Ria. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun minggu ini Saudara Jason, ya Jason tanggal 16 Mei, Saudari Revalina Grace 21 Mei. Ya, nanti bisa di depan kita doakan bersama-sama. Kalau ada yang berulang tahun belum terdata, silakan masuk, silakan maju sekalian nanti bisa didoakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mungkin ada tambahan dari Pak Gembala. Baik, Bapak Ibu perlu diperhatikan. Kami mengucapkan selamat datang kepada ibunya Mbak Betty yang hari ini bisa hadir, bisa berdiri Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Darti, ya. Saudara diperhatikan, Ibu coba buka maskernya sedikit aja biar lihat semua. Nanti kalau ketemu di pasar, di mana biar menyapa, oh ini jemaat yang baru itu, begitu ya. Nah, Ibu Darti ini akan tinggal di Ngerimbu ya Bu? Ya, punya rumah di Ngerimbu ya Bu? Jadi akan menetap di sini dan akan berjemaat di sini dan nanti Mbak Betty-nya akan kembali ke Makassar mau kuliah. Nggih Mbak Betty ya. Jadi nanti Mbak Betty ini tadi sudah titip ibunya untuk beribadah di sini dan nanti nggak tahu kalau transportasinya nanti gimana nggak tahu nanti, yang penting Ibu kami terima dengan baik di sini. Ini adalah keluarga Ibu yang baru. Ya, berikan tepuk tangan buat Ibu Darti. Silakan duduk Bu. Selamat bergabung, Tuhan berkati. Di sini ada ibadah doa Rabu setiap jam 7 malam. Hari Rabu jam 7 malam ada doa malam. Lalu ibadah keluarga setiap hari Jumat di gereja dan bisa juga ke rumah-rumah yang sudah disepakati. Baik, puji Tuhan. Dan dukung dalam doa untuk Pak Ngaliman yang sedang dirawat di rumah sakit di Amarilis 9 nomor 18 ya, lantai 9. Jadi kalau saudara yang tidak pernah ke sana, kalau ke sana nanti bingung malahan ya. Tapi dibatasi untuk yang kunjungan. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, gereja kita, saya atas nama Gembala dan pengurus mengajak semua jemaat nanti tanggal 1 Juni kita akan mengadakan acara besar yaitu wisata religi dan ibadah Padang dan sekaligus dolan-dolan ning pasar, Saudara, ya. Yaitu di Ambarawa, di Gua Maria, lalu kita akan ke Bandungan. Ya, kita akan ke Bandungan. Jadi nanti kita akan bersama-sama di sana. Kita akan bersama-sama bersukacita di sana. Kemarin Pak Gideon sudah survei dan nanti anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu juga akan diedukasi dengan tempat-tempat yang ada. Di situ ada kuburan Yesus, ada perahunya Simon, ada 5 roti dan 2 ikan, dan nanti guru-guru sekolah minggu akan membawa anak-anak. Lalu yang orang tua nanti bisa belanja souvenir rohani, ada Alkitab, ada salib, ada kalung salib, anting salib, semua ada di situ, Saudara ya. Nah, oleh sebab itu persiapkan waktunya di tanggal 1 Juni, tanggal merah itu jangan kemana-mana, bergabung dengan tim doa, dengan pengurus, dengan jemaat semuanya. Dan persiapkan sangunya, Saudara ya, mulai nyelengi dari sekarang, masih ada waktu sekitar 4 minggu.
ya, nyelengi untuk nanti jajan-jajan di sana, ya itu. Baik, itu yang baca saya sampaikan. Nanti minggu-minggu yang akan datang terus kita akan ingatkan terus supaya nanti kita ingat. Jangan lupa semua ikut gratis tidak bayar, ya, gratis tidak bayar. Ibadah kok bayar ya, lucu saudara ya, ibadah kok bayar, jadi nggak bayar karena ini ibadah padang. Baik, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Yang ulang tahun bisa maju ke depan. Kami memuji kebesaran. Jason sama, ada tak? Oh sudah berangkat ya, baik. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, jika besar Kau Allah kami yang ajaib. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa buat adik Jason. Kami berdoa buat Reva. Kiranya anak-anak-Mu ini diberkati dengan hikmat, marifat, kepandaian, dan kepintaran. Menjadi anak-anak muda yang sukses dalam pendidikan dan diberkati keluarganya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Ngaliman yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Logorjo. Apapun sakit penyakitnya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ngaliman disembuhkan Tuhan. Pak Ngaliman disembuhkan Tuhan. Kami terus berdoa buat orang-orang tua kami. Ada Pak Saryati, ada Rai, ada Pak Rostam bersama Ibu, Tuhan jamah. Dan Mbah Kartini, Tuhan jamah. Kami percaya Tuhan menolong mereka semua dengan kekuatan yang baru. Berkati juga Mbah Eko, Ibu Surati, Pak Surati. Biarlah orang tua kami ini terus diberi kesehatan, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat Mbah Kimpul, juga diberi kekuatan supaya Mbah Kimpul terus tetap sehat. Kami bersyukur Tuhan, berkati sawah ladang kami, berkati tempat pekerjaan kami, berkati sekolah studi kami, kuliah kami, berkati keluarga kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa kami terus maju dan bukan mundur. Dan Tuhan pasti akan memulihkan kami. Karena orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai dan sejahtera dari Bapa kita di sorga, Allah Yehova Jireh, Allah Elohim. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus dalam cinta kasih-Nya melalui keselamatannya yang kekal dalam hidup kita. Terimalah berkat daripada Allah Roh Kudus dalam persekutuannya yang ajaib. Dia menyertai kita, memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan melindungi kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Semuanya berkata, amin. Terima kasih.